Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar serta Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasi penyebaran wabah COVID-19. Presiden Joko Widodo menyatakan dengan penerbitan PP dan Kepres, kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan yang tidak terkoordinasi. Selain itu, melalui PP dan Kepres ini, polisi dapat melakukan penegakan hukum secara terukur. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Pembatasan sosial berskala besar diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Selain pembatasan sosial berskala besar, ada opsi lain yang disediakan, yakni karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan karantina di pintu masuk seperti pelabuhan, bandara, serta pos batas lintas negara. Pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar yang dimaksud paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sebelumnya sejumlah pemerintah daerah antara lain kota Tasikmalaya dan kota Tegal telah memutuskan membatasi akses guna mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya. Kebijakan ini dinilai analisis lebih tepat dibanding pembatasan sosial skala besar. Pilihan pemerintah menetapkan pembatasan sosial skala besar dibanding karantina wilayah dianggap lebih mengedepankan alasan ekonomi dibanding alasan kesehatan masyarakat. Dan itulah yang sangat disayangkan karena pertimbangan kita ya di dalam apakah akan mengambil kebijakan karantina wilayah atau kita sebut aja lockdown dari simpelnya atau tidak, itu sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan ekonomi. Ya. Yang lebih buruk lagi ada pertimbangan politiknya juga. Ya. Padahal seharusnya keputusan itu diambil sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan kesehatan, keselamatan masyarakat. Ya, Kebijakan penanggulangan wabah virus corona lewat pembatasan sosial skala besar telah diputuskan Presiden. Namun opsi karantina wilayah juga patut diperhatikan sesuai kebutuhan dan kedaruratan. Apapun kebijakan yang diambil, diharapkan dapat menahan masifnya laju penyebaran virus corona di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau kemudian banyak disingkat menjadi PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air dibanding karantina wilayah yang sempat diberlakukan sejumlah kepala daerah secara parsial di daerahnya masing-masing. Lalu apakah kebijakan pemerintah ini dapat menahan cepatnya, masifnya penyebaran virus corona di Indonesia? Untuk membahasnya hadir di studio analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, dan bergabung juga melalui sambungan Skype tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang Ali. Ya, selamat pagi, Bayu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta pakar epidemiologi Universitas Indonesia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di sana, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dan di studio Bang Ali dan juga Pak Pandu ada Pak Trubus Rahadiansyah yang sebentar lagi juga akan melihat dari sisi kebijakan publik. Saya ke Pak Pandu sebentar. Dari sisi ini, apakah kemudian sudah lebih tepat atau tidaknya, tapi apakah kemudian pembatasan sosial berskala besar ini mampu nanti menahan cepatnya laju virus corona menurut Pak Pandu? Ya, kebijakan ini kan
saya salut sama pemerintah karena mematuhi atau langsung mengimplementasikan, mendeklarasi bahwa Indonesia dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya. Walaupun terlambat, ini sebenarnya pilihan yang paling tepat dan pilihan yang disebut pembatasan sosial berskala luas itu merupakan upaya-upaya yang dimana betul-betul yang selama ini sering disebut-sebut sebagai social distancing. Kalau benar-benar sampai total itu seperti lockdown. Jadi sebenarnya istilah ini adalah istilah yang sangat penting dan itu menjadi pilihan, tapi harus benar-benar diimplementasikan berskala besar dan berskala nasional. Tapi ini tidak cukup. Tidak cukup kenapa? Karena sudah terjadi banyak penularan. Dan yang paling penting juga pembatasan mobilitas penduduk di dalam wilayah Indonesia selain membatasi kunjungan dari luar dan layanan testing massal. Nah ini yang belum diterjemahkan sebagai intervensi kesehatan masyarakat di mana kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang positif, melakukan contact tracing, mengidentifikasi klaster dan benar-benar pendekatan ini diterapkan dan harus dikawal dan harus ada penaltinya karena ini merupakan kedaruratan. Ya, oke. Pak Pandu, orang kemudian berkata bahwa apa sih yang disebut sebagai skala besar? Oh, sekolah libur, kantor berupaya diliburkan semua, beribadah bahkan dari rumah. Nah, kita kan kemudian merasa ini kan sudah begitu. Apa yang kemudian bisa lebih besar lagi daripada apa yang sudah sebenarnya kita lakukan selama hampir 2,5 minggu ini dan belum terjadi penurunan cepatnya penyebaran virus corona. Paling tidak beberapa hari terakhir ini selalu angkanya di Jakarta dan sekitarnya 100 lebih orang terpapar per hari. Pak Pandu. Ya, memang kita terlambat melakukan deklarasi kesehatan masyarakat. Tapi pilihan ini harus segera diimplementasikan dengan ketat dan di berskala nasional, bukan hanya Jakarta, bukan hanya di seluruh beberapa provinsi saja, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Jadi implementasinya sekarang yang harus lebih benar lagi, lebih ketat lagi, begitu? Betul, dan ada dasar hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum bagi mereka yang melanggar. Baik, saya ke Pak Trubus dulu. Anda setuju dengan analisa dari Pak Pandu ini? Iya, saya kira saya setuju dalam arti bahwa memang ini nantinya diharapkan di masyarakat ini satu pilihan yang memang tepat gitu. Artinya dengan melihat kondisi Indonesia yang memang sifat masyarakatnya majemuk dan sangat beragam ini, saya kira pilihan kita pakai PSBB itu sudah merupakan pilihan yang cukup ditentukan dengan matang. Karena kalau misalnya pakai karantina kan masyarakat kita nggak biasa karantina. Nanti malah munculnya resistensi. Nah ini kan yang harus dihindari karena itu pilihan PSBB. Cuman nanti harus dipastikan karena selama ini kan sebenarnya sudah dengan program istilah kebijakan social distancing, kemudian physical distancing ini kan sebenarnya sudah mulai berjalan. Cuman memang belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena sebelum belum kita ada, ngobrol, kita sama-sama ngobrol di daerah rumah kita masing-masing, ya kan Pak Trubus dan juga di rumah saya. Sepertinya masyarakat nggak merasa ini darurat begitu. Jadi masih santai saja, masih bergerak biasa saja, masih ada yang ngopi-ngopi begitu. Bagaimana ini kemudian bisa diimplementasikan lebih ketat? Ya, menurut saya ini nanti harus dikoordinasikan tingkat bawah, artinya dibebankan pada RT RW. Nah, RT RW dan namanya pendekatannya PSM, peran serta masyarakat. Nah, pendekatan peran serta masyarakat ini nanti RT RW dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh keagamaan, terus ada organisasi kepemudaan, Karang Taruna, apapun namanya, itu semuanya nanti dilibatkan secara bersama-sama. Saya kira bisa itu. Karena apa? Karena nanti masyarakat ini kan yang dibutuhkan soal kesadaran. Artinya apa? Kita pada tataran perilaku. Karena perilaku, mengubah perilaku ini memang nggak bisa langsung tiba-tiba ini terbalik gitu istilahnya. Tidak seperti membalik telapak tangan gitu ya. Membalikkan tangan itu nggak bisa. Gubernur Jawa Barat tampaknya sudah mulai mencoba untuk mengedepankan hal ini, PSM begitu, sehingga sampai Kang Emil, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan di daerah-daerah sampai ke RT RW, kelurahan, kecamatan boleh melakukan semacam karantina secara parsial begitu. Dan sudah meminta izin kepada pusat agar di wilayah Jawa Barat jaga wilayah masing-masing. Hal-hal semacam ini yang kemudian harus digencarkan kepada masyarakat. Karena ini kan kemudian nanti
kesadaran masyarakat bahwa ini bagian dari kehidupan bersama, tentu ini yang akan membuat penyebaran dari virus corona ini. Nah, tetapi di tingkat kebijakan sendiri nanti adalah kebijakan kolaboratif, yang penting itu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, daerah ini kan bawahannya sampai di kabupaten kota sampai RT RW kan, lurah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu digerakkan sekarang ini, karena begitu ini bisa digerakkan maka kebijakan PSBB ini bisa berjalan efektif. Tentu di situ untuk sampai tataran ini tentu nanti ada namanya law enforcement. Kan karena itu law enforcement sudah menjadi sudah ada diperintahkan oleh Bapak Presiden kemarin supaya Polri dalam bertindak secara terukur kan gitu. Nah, ini tentu rujukannya ke KUHP ya, KUH pidana itu di pasal 212 itu. Itu ini menjadi hal yang perlu kita lakukan bersama. Masukan dari Pak Pandu dan juga Pak Trubus ini saya lempar ke Bang Ali. Bang Ali, apa yang kemudian bisa membuat masyarakat kita, saya bicara sekarang seluruh Indonesia ini, sementara mudik sudah mulai pelan-pelan terus terjadi begitu, bagaimana ini bisa diimplementasikan? Kami titipkan ini sama Bang Ali, seperti apa? Ya, terima kasih Mas Bayu, Pak Pandu, dan Mas Trubus. Seperti kita ketahui bahwa setelah diterbitkannya peraturan pemerintah dan keputusan Presiden yang kemarin sore dilakukan, hanya satu harapan, seirama. Sekuat apapun suatu negara dan pemerintahannya, kalau tidak bersama-sama kita menghadapi corona ini sebagai satu ancaman bagi bangsa dan negara, saya kira sulit bagi kita. Jangan lupa bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar itu dimulai, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu lebih kepada bagaimana agar pembatasan tertentu bagi penduduk, mulai dari RT, kemudian RW, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita dengar cerita seperti yang Mas Bayu sampaikan di lingkungan rumah atau di kompleks rumah Mas Bayu saja, kita punya polisi di seluruh Indonesia itu tidak akan cukup karena jumlahnya 470.300 sekian orang. Itu satu berbanding berapa itu kira-kira? Jadi memang harus pemerintah itu melakukan upaya dan langkah-langkah persuasif seraya memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada kita semua, sehingga kita semua juga punya kemampuan, satu kesadaran yang tinggi bahwa COVID-19 ini adalah satu ancaman bagi masa depan bangsa dan negara. Dengan demikian juga adalah memberikan satu pendidikan agar kita bisa disiplin. Kenapa negara-negara di luar itu berhasil? Sebutlah salah satu yang paling fenomenal itu adalah Wuhan, karena pemerintahnya mampu memberikan rakyatnya disiplin terhadap apa yang diatur dan dihimbau dan disarankan oleh pemerintahnya. Jadi ini yang nanti akan kita tunggu begitu ya. Berkaitan dengan apa yang kemudian sudah diambil kemarin, juga nanti akan mengalir bantuan-bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berada di sektor-sektor informal. Kita juga ingin lihat ini berkaitan dengan hal tersebut, Pak Trubus dan juga Pak Pandu, bagaimana kemudian PSBB ini bisa betul-betul efektif dan menyelesaikan penyebaran cepatnya virus corona. Tapi kita bahas setelah jeda. Jangan lupa nih Mas Bayu. Kita bahas setelah jeda, saya akan ke Pak Pandu setelah itu. Kami segera kembali. Terima kasih.